Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai pendekatan, subjek, dan juga objek penelitian. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian merupakan suatu metode yang digunakan oleh para peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Secara umum, jenis pendekatan penelitian terbagi menjadi 3, pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, dan juga pendekatan campuran. Pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti melalui pengumpulan dan analisis data deskriptif non-numerik. Pendekatan ini lebih berorientasi pada interpretasi, makna, konteks, dan kompleksitas fenomena yang dipelajari daripada mengukur dan menghitung variabel-variabel secara langsung. Lalu ada macam-macam pendekatan kualitatif. Yang pertama ada phenomenological research, lalu ada grounded theory, lalu ada ethnography, lalu ada case study, dan yang terakhir ada narrative research. Lalu pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian adalah suatu pendekatan yang menekankan pada pengumpulan data numerik dan analisis statistik untuk mengukur, menganalisis, dan menguji hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Dalam pendekatan ini, data yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau nilai numerik dan analisis dilakukan menggunakan teknik-teknik statistik untuk menyimpulkan temuan penelitian. Lalu ada macam-macam pendekatan kuantitatif. Yang pertama melalui metode survei. Survei ialah salah satu pendekatan penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini tentang keyakinan, pendapat, karakteristik peraku, hubungan variabel, dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan, wawancara atau kuesioner, dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan. Lalu ada metode eksperimen. Pendekatan penelitian metode eksperimen digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam kondisi yang terkendalikan. Kondisi dikendalikan agar tidak ada variabel lain yang mempengaruhi variabel dependen. Agar kondisi dapat dikendalikan, maka dalam penelitian eksperimen menggunakan kelompok kontrol. Penelitian eksperimen sering dilakukan di laboratorium. Lalu pendekatan campuran. Jenis penelitian di mana peneliti menggabungkan unsur-unsur pendekatan penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Lalu ada kriteria dalam pemilihan pendekatan penelitian. Yang pertama, kesesuaian masalah dengan pendekatan penelitian. Lalu yang kedua, sesuaikan dengan cara mengumpulkan data. Dan yang terakhir, pengalaman peneliti. Baik, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan subjek dan objek penelitian dan contoh kasusnya. Subjek penelitian merupakan entitas yang menjadi sumber informasi untuk penelitian. Subjek penelitian merujuk kepada individu atau kelompok yang menjadi fokus dari utama penelitian. Selanjutnya ada objek penelitian. Objek penelitian merupakan isu yang dibahas pada sebuah penelitian. Objek penelitian merujuk kepada topik atau fenomena yang akan diselidiki atau dipelajari. Ciri-ciri subjek penelitian. Yang pertama, termasuk kelompok atau individu sebagai sumber data dari peneliti. Yang kedua, ditemukan melalui interaksi atau identifikasi data yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti. Yang terakhir, menjadi tujuan peneliti untuk memperoleh informasi. Prinsip dalam objek penelitian. Yang pertama, prinsip identitas digital. Identitas digital adalah proses membangun identitas secara digital, seperti profil pada media sosial yang digunakan dalam penelitian. Yang kedua, prinsip agregasi data. Proses agregasi adalah menentukan dan mengolah data dari objek pada penelitian yang lebih luas. Prinsip atau anotasi. Anotasi berfungsi untuk memberikan metadata tambahan yang berhubungan atau berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya ada jenis-jenis subjek penelitian. Yang pertama, subjek penelitian kualitatif. Contohnya, pada subjek penelitian kualitatif dapat mencakup masyarakat dari suatu desa yang dipilih sebagai fokus penelitian. Yang kedua, subjek penelitian kuantitatif. Subjek penelitian kuantitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang melibatkan jumlah anggota populasi yang signifikan yang kemudian akan diinvestigasi. Selanjutnya ada jenis-jenis objek penelitian. Objek penelitian primer adalah suatu objek yang akan digunakan dalam penelitian yang berasal dari sumber pertama atau datanya berasal dari sumbernya secara langsung.
Yang kedua, ada objek penelitian sekunder. Objek penelitian sekunder adalah data yang diperoleh dari objek yang merupakan sumber sekunder. Contohnya, seperti data survei tentang kebiasaan belanja konsumen. Perbedaan antara subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian berarti membahas siapa atau apa yang bisa memberikan kalian informasi dan data untuk memenuhi topik penelitian kalian. Sedangkan objek penelitian berarti masalah yang akan kalian teliti. Cara menentukan subjek penelitian. Yang pertama, observasi. Langkah observasi memerlukan kepekaan peneliti untuk memonitor lingkungan atau kondisi penelitian. Yang kedua, wawancara. Proses interaksi atau komunikasi antara subjek penelitian dan peneliti bertujuan untuk mengumpulkan data melalui sesi tanya jawab. Yang ketiga, focus group discussion. Focus group discussion atau FGD bertujuan untuk mencari makna nyata di balik fenomena tersebut dan menghindari bias pribadi peneliti. Yang terakhir, metode gabungan seperti kombinasi wawancara dan observasi dan FGD focus group discussion dapat menjadi opsi lain untuk mendapatkan data dari subjek penelitian. Cara menentukan objek penelitian. Yang pertama, spesifik. Objek harus ditargetkan dengan tepat, tidak diperbolehkan jika terlalu luas. Yang kedua, realistis. Objek penelitian juga harus realistis. Ketiga, akurat. Akurat artinya data dan fakta yang hadir bukanlah hasil karangan sendiri. Yang terakhir, durasi. Untuk materi terakhir yakni contoh kasus. Pengaruh model pembelajaran berbasis masalah melalui metode debat terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Studi kasus kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Padalarang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Subjek penelitiannya yakni siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Padalarang yang mengambil konsentrasi IPS. Objek penelitiannya model pembelajaran berbasis masalah melalui metode debat yang diduga memiliki pengaruh terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis.